Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azra dengan ujung NIM 065 kelas L3. Jadi di sini aku bakalan ngebuat video remedial praktikum ikhtiologi laut. Yang materi pertama itu ada sistem saraf, otot, dan rangka pada ikan. Jadi sistem saraf, otot, dan rangka pada ikan memiliki peran penting dalam memastikan kelangsungan hidup, pergerakan, dan interaksi dengan lingkungan. Jadi sistem saraf pada ikan itu terdiri dari sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi, saraf sensorik dan motorik yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan tubuh. Fungsi utama saraf ikan adalah untuk mengkoordinasikan pergerakan, mendeteksi rangsangan dari lingkungan, dan mengatur proses fisiologis lainnya. Nah, yang pertama itu ada otak. Otak ikan itu memiliki otak relatif kecil dibandingkan dengan ukurannya, namun otak tersebut mengatur perilaku dan merespon terhadap rangsangan. Yang kedua itu sudah sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai saluran utama bagi impuls saraf antara otak dan tubuh ikan. Sumsum tulang belakang ikan terletak di sepanjang punggungnya dan dilindungi oleh tulang belakang. Yang terakhir itu ada sistem saraf tepi, berfungsi mengirimkan sinyal dari ke sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi juga mencakup saraf sensorik yang memungkinkan ikan mendeteksi perubahan lingkungan seperti suhu dan getaran, serta motorik yang mengatur pergerakan otot. Sistem otot pada ikan. Sistem otot pada ikan terdiri dari dua jenis otot. Yang pertama itu otot lurik yang berfungsi dalam pergerakan aktif ikan, yang terdiri menjadi dua bagian utama, otot ekor dan otot tubuh. Otot lurik pada ikan berfungsi untuk menghasilkan gerakan renang yang cepat dan efisien. Kedua itu ada otot polos yang mengontrol fungsi tubuh yang lebih otomatis seperti gerakan di organ-organ dalam tubuh ikan, misalnya pergerakan makanan dalam saluran pencernaan. Yang ketiga itu ada sistem rangka pada ikan. Sistem rangka ikan terdiri dari tulang yang membentuk kerangka internal yang mendukung tubuh dan melindungi organ vital, serta kartilago atau tulang rawan yang lebih fleksibel. Yang pertama itu ada tulang rangka. Ikan memiliki tulang yang membentuk kerangka untuk memberikan struktur tubuh. Yang kedua itu ada sirip untuk kerangka ikan yang digunakan untuk pergerakan, keseimbangan, dan stabilitas saat berenang. Sirip itu terbagi menjadi sirip punggung, sirip dada, dan sirip ekor, yang utama dalam membantu ikan bergerak dan bermanuver di dalam air. Secara keseluruhan, sistem saraf, otot, dan rangka pada ikan bekerja sama-sama untuk memungkinkan ikan melakukan fungsi vital seperti gerakan, pencarian makanan, dan interaksi dengan lingkungan mereka. Nah, jadi ini materi yang ketiga itu tentang pelagis dan demersal. Jadi di sini pelagis dan demersal itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis perairan dan habitat ikan di laut atau di perairan lainnya. Pelagis sendiri, istilah ini merujuk pada organisme yang hidup di kolam air terbuka, yaitu di bagian atas hingga tengah perairan yang tidak terlalu dekat dengan dasar laut atau perairan. Ikan pelagis biasanya berada di lapisan permukaan atau tengah laut dan sering berpindah-pindah. Ikan pelagis biasanya mencari makanan di permukaan atau di perairan terbuka seperti ikan tongkol, tuna, dan sarden. Sedangkan demersal berbeda dengan pelagis. Demersal merujuk pada organisme yang hidup dekat atau di perairan, di dasar perairan seperti dasar laut atau dasar danau. Ikan demersal cenderung tinggal di dasar perairan dan mencari makanan di sana. Contohnya itu ada ikan demersal itu adalah ikan kod, ikan kakap, dan ikan lele yang hidup di dasar laut atau dasar perairan lainnya,
Secara umum, perbedaan utama antara pelagis dan demersal adalah kedalaman dan lokasi habitatnya. Pelagis hidup di kolom air terbuka, sedangkan demersal itu hidup di dasar perairan. Nah, di sini ada materi kelima itu tentang urogenital dan reproduksi. Urogenital dan reproduksi adalah dua istilah yang sering digunakan dalam konteks sistem tubuh manusia dan hewan. Tetapi keduanya merujuk pada fungsi dan sedikit berbeda. Yang dimana urogenital itu merupakan sistem urogenital, merujuk pada sistem yang melibatkan dan fungsi utama dalam tubuh yaitu sistem urin atau kencing dan sistem reproduksi. Sistem urogenital mencakup organ-organ yang berperan dalam pembentukan dan pengeluaran urin seperti ginjal, kandungan kemih, dan uretera. Secara organ yang berperan dalam reproduksi seperti ovarium, testis, rahim, dan penis. Pada banyak hewan dan manusia, sistem urogenital ini dapat merujuk pada bagian tubuh yang berfungsi untuk kedua sistem tersebut, yang seringkali memiliki saluran atau struktur yang sama. Sedangkan reproduksi, sistem yang berfokus pada organ-organ dan proses yang terlihat dalam menghasilkan keturunan. Sistem ini mencakup organ-organ seperti ovarium dan atau testis, serta saluran reproduksi seperti rahim. Nah, jadi secara ringkas, urogenital mengacu pada gabungan sistem urin dan reproduksi dalam tubuh, sementara reproduksi lebih spesifik merujuk pada fungsi organ dan proses yang terkait dengan reproduksi keturunan. Mungkin itu saja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.